Film ini diawali dengan seorang kakak yang bernama Aji. Ia ingin menemui adiknya yang bekerja di sebuah hotel di Bandung, dan Aji juga tak sendiri. Ia ditemani beberapa teman dan istrinya yang bernama Astrid. Hubungan Aji dan Ladia sedang tidak baik dikarenakan sebuah insiden yang menewaskan kedua orang tua mereka setelah terjadi pertengkaran dengan Aji. Maksud Aji datang ke sana untuk memberikan hak warisan Ladia, serta ia ingin hubungan mereka akur seperti dulu dan Aji juga izin pamit karena pada esok hari ia akan pergi kerja ke Australia. Saat kembali bekerja, Ladia mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari seorang customer. Merasa terusik, Alam selaku teman Aji datang untuk memberikan pelajaran kepada mereka, namun ia malah mendapat pukulan yang membuat kepalanya terluka. Setelah itu, Astrid juga izin pamit kepada Ladia dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Karena rencananya Astrid dan suami akan menetap di Australia. Astrid pun mengajak Ladia ke Jakarta untuk mengantarkannya ke bandara, karena mereka akan berpisah lama dan Ladia bersedia mengantar kakak iparnya itu. Hujan pun turun. Saat Jimmy akan tancap gas, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang berdiri di depan mobilnya. Karena merasa kasihan, Eko turun dan menanyakan kondisi si wanita. Rupanya wanita itu bernama Maya dan ia mengaku telah dirampok seseorang. Astrid dan Eko berniat untuk menolong si wanita, meski yang lain merasa keberatan. Dengan petunjuk yang diberikan, mereka pun sampai di rumah si Maya. Tadinya mereka ini akan langsung pergi, namun Maya memaksa mereka untuk mampir sejenak. Lalu Maya memperkenalkan mereka kepada ibunya yang bernama Dara, dan Dara berterima kasih karena telah menolong putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Dara akan mempersiapkan makanan untuk mereka, serta mereka diperbolehkan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Aji ingin langsung pergi, namun Jimmy terlanjur mengiyakan Dara. Lalu Ladia pergi keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun ia dikagetkan oleh sosok lelaki yang dengan sinis menatap dirinya. Ia pun kembali ke dalam dan melihat-lihat ruangan bersama Jimmy dan Alam. Lalu si lelaki tadi menghampiri dan meminta maaf karena telah menakuti Ladia. Ia juga berterima kasih karena mereka telah menolong adiknya. Beralih ke Astrid, ia diberikan minuman oleh Dara dan Dara mengajak mereka untuk makan bersama. Namun Astrid menolak, ia ingin istirahat saja, begitupun dengan Aji. Lalu mereka dibawa ke kamar tamu. Nah, si Dara ini memiliki 3 orang anak yaitu Arman, Adam, dan Maya. Lalu dengan lahap, Ladia dan teman-temannya menyantap makanan yang dihidangkan. Tak berselang lama, mereka merasa pusing lalu jatuh pingsan. Setelah itu, Alam pun tersadar dan menanyakan teman-temannya kepada Maya. Maya bilang bahwa teman-teman Alam ada di lantai atas. Si Alam ini sempat digoda oleh Maya namun ia menolaknya. Tanpa diduga Maya menyerang Alam dengan sebuah pisau. Alam pun mencoba menahan serangan Maya dan bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. Lalu datang Adam dan ia melumpuhkan Alam. Hal itu disaksikan oleh Aji dan istrinya. Kini Aji dan istrinya dalam bahaya. Setelah membuat Aji tak sadarkan diri, Adam memburu Astrid dan berhasil melukai tangannya. Sementara itu, Eko dan Jimmy tersadar dengan tangan terikat di dalam sebuah gudang. Ladia yang penasaran dengan suara Alam, ia mengintip lewat sebuah lubang untuk melihat apa yang terjadi. Rupa-rupanya Alam akan dieksekusi oleh Arman dan ia diambil organ dalamnya. Dan asli film ini sadis banget dan terlalu barbar. Beralih ke Astrid, ia mencoba memberikan pertolongan pertama kepada tangannya sendiri. Aji yang ada di seberang pintu meminta Astrid untuk tidak keluar kamar apapun yang terjadi. Hal itu membuat Aji harus menerima rasa sakit dari Dara. Kembali ke Ladia, ia dan yang lainnya shock setelah menyaksikan kengerian yang sedang berlangsung. Ditambah sekarang giliran Ladia. Saat Ladia akan dieksekusi, teman-teman Ladia mengata-ngatai Arman dan ia terpancing oleh mereka. Dirasa ada kesempatan, Ladia mencoba melepaskan ikatan tali yang membeli tubuhnya dan ia pun berhasil. Arman kembali tanpa menyadari bahwa ikatan Ladia sudah terlepas. Saat ada kesempatan, Ladia melumpuhkan Arman dengan perkakas yang ada di sekitarnya. Scene beralih ke Astrid. Ia mendengar suara mobil yang datang. Sontak saja Astrid berteriak minta tolong. Rupa-rupanya orang yang datang itu akan mengambil pesanan organ dan mereka satu komplotan.
Tak berselang lama perut Astrid merasa mulas, sepertinya ia mau melahirkan, padahal usia kandungannya masih 8 bulan. Dara yang mengetahui hal itu memberitahukan bahwa minuman yang tadi Astrid minum adalah jamu perangsang. Dan di sisi lain, Ladia, Jimmy, dan Eko berhasil keluar dari rumah itu. Tetapi mereka kebingungan karena mobil yang mereka bawa sudah tidak ada. Tiba-tiba ada serangan dari Maya, sontak saja mereka lari ke dalam hutan. Namun sayang, Ladia terkena anak panah yang ditembakkan oleh Dara. Dan hujan pun turun lagi. Eko merasa bahwa ia sudah tidak tahan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Namun Jimmy berusaha menguatkannya, dan di sisi lain Adam datang untuk memburu mereka. Beruntung Jimmy berhasil terlebih dahulu menemukan Ladia yang terluka. Namun sayang Adam menikam Jimmy dari belakang. Sekarang Adam juga mengincar Eko yang mencoba melawannya. Kembali ke Astrid. Ia keluar kamar untuk mengecek kondisi suaminya yang sudah tak sadarkan diri. Dan saat bersamaan Dara mengambil anak yang baru dilahirkan Astrid. Di sini Dara memberikan Astrid pilihan, anaknya atau suaminya. Dan Astrid diberi kesempatan untuk kabur jika mereka bisa. Ladia yang terluka, ia malah kembali ke rumah itu dan Aji yang sudah tersadar ia bangun dan mencari Astrid. Astrid pun menghampirinya dengan luka di lehernya. Dengan penuh amarah, Aji menghantam Dara namun ia terlihat tidak merasakan sakit. Saat bersamaan, Ladia juga tertangkap oleh Arman. Tanpa diduga, sekelompok polisi datang ke rumah itu. Mereka ke sana untuk menanyakan seseorang yang mereka temukan di jalanan. Dan Dara menjawab bahwa lelaki itu adalah orang Jakarta yang menyewa kamar di rumahnya. Selain itu, sang serip menanyakan kenapa kondisinya bisa seperti itu, dan Maya menjelaskan bahwa ia menyuruh Eko untuk mencari anjingnya yang terlepas ke hutan. Sang serip pun meminta izin untuk melihat-lihat ruangannya. Lalu ia membawa Eko ke dalam rumah. Salah satu dari anggota kepolisian memutar sebuah film yang berisi anak-anak kecil yang dididik menjadi psikopat oleh seorang ibu yaitu Dara. Ladia yang akan dieksekusi berhasil menancapkan sesuatu tepat di mata Arman. Sontak saja para polisi penasaran dengan suara teriakan Arman. Dari sebuah foto terlihat tahun kelahiran keluarga Dara yang rupanya mereka ini sudah tua namun fisik mereka terlihat masih muda. Lalu salah satu dari anggota polisi mengecek apa yang terjadi, namun sayang ia malah menjadi korban. Lalu suara tembakan berbunyi dan listrik pun dipadamkan oleh Adam. Satu persatu dari kepolisian menjadi korban. Sang serip berhasil menembak Adam, namun Adam berhasil meloloskan diri. Serip yang kehabisan peluru pergi mengambil senapan di mobilnya. Dan saat bersamaan seorang tahanan pun ikut menjadi korban. Sang serip bisa dengan mudah melumpuhkan Maya namun tidak dengan Dara. Dengan brutalnya sang serip ditumbuk oleh Dara. Kembali ke Ladia. Ia menghampiri suara tangisan bayi dan di sana ada Aji yang selamat namun tidak dengan Astrid. Dengan penuh emosi, Aji menghancurkan toples-toples yang ada di ruangan itu. Lalu Adam pun menghampiri mereka dan perkelahian terjadi antara Aji dan Adam. Si Adam ini sangat kuat, mesti ia dihantam dan ditikam oleh Aji serta Eko maupun Ladia. Bahkan dibakar pun ia tidak apa-apa, hingga pada akhirnya ia tumbang dengan diputuskan kepalanya. Semuanya berakhir di sini, Ladia. Kengerian masih berlanjut, di mana Dara dengan gergaji mesinnya mencoba menyerang Ladia. Ladia pun tersudutkan dan di sini Dara memberitahukan alasan dirinya menginginkan mereka, yaitu untuk ritual hidup lebih lama. Saat ada kesempatan, Aji mencoba menghalau Dara namun ia kembali terluka oleh Dara, dan Ladia berhasil menembak Dara. Mereka kembali berkelahi namun sekarang Ladialah pemenangnya. Setelah itu, Ladia menghampiri kakaknya yang sedang sekarat. Dan pagi pun terang. Sambil terpincang-pincang, Ladia membawa bayi itu ke dalam mobil.
Tiba-tiba Dara kembali menyerangnya, rupanya ia belum wafat. Dengan tancap gas, Ladia menghantamkan Dara ke sebuah pohon. Dirasa ia sudah mati, Ladia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Mohon bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.